Seorang pria hidup sebatang kara, sendirian doang kayak kiper. Dia merasa tak berguna dan hidup tanpa tujuan. Pria ini bernama Sangman. Kali ini Sangman mencoba mengakhiri hidupnya dengan menelan banyak obat. Berbagai metode diskon usia udah dia coba, namun selalu gagal. Entah itu ditolong bapak kos, atau menceburkan diri ke kali yang kebetulan ada petugas penyelamat. Percobaan terakhir membuatnya dibawa ke rumah sakit. Di sana Sangman malah ketemu om-om yang dengan santainya nyebat di ruangan pasien. Suster yang sedang berjaga pun merampas rokoknya. Tapi entah mengapa, justru rokoknya ada di tangan Sangman. Dan ternyata hanya Sangman yang bisa melihat om-om itu. Berkonsultasi dengan dokter, sang dokter mengatakan Sangman sebenarnya sempat meninggal selama beberapa detik. Dan berasumsi Sangman jadi punya teman khayalan karena kejadian itu. Di tengah percakapan, Sangman tiba-tiba mendengar suara tangisan wanita. Penasaran, Sangman pun mencoba mencari sumber suara tangisan. Begitu Sangman membuka lemari, terdapat wanita sedang menangis dan terus meminta maaf. Karena menuduhnya mengurung wanita di lemari, sang dokter menelpon bantuan. Membuat Sangman dibawa kembali ke kamar perawatan. Terbangun karena kebelet, Sangman pun menuruti panggilan alam. Dalam perjalanan, dia malah bertemu dengan Kodam baru berwujud kakek genit yang sedang mengerjai suster jaga. Ketakutan, Sangman pun memilih mundur. Terkumpul sudah 3 Kodam yang sekarang menempel ke Sangman. Syok dengan apa yang dilihatnya, Sangman pun pingsan. Di pagi hari sesadarnya dari pingsan, dan seakan belum cukup dengan 3 Khodam sebelumnya, malah datang Khodam baru lagi. Khodam terakhir berwujud bocil yang sepertinya merepotkan. Keluar dari rumah sakit masih dengan ketempelan Khodam. Sangman menemui paranormal untuk minta wejangan. Menurut paranormal, karena percobaan diskon hidupnya tak sengaja memanggil para hantu. Sangman disarankan untuk membuka diri akan keberadaan mereka. 아유, 많다, 많어. Terbiasa hidup sendiri karena sejak kecil di panti asuhan. Inilah pertama kalinya ada orang lain atau makhluk lain yang berkunjung ke rumah Sangman. Para khodam mulai seenaknya membajak tubuh Sangman untuk abok puluhan botol, makan snack 1 kulkas, nyebat kayak knalpot RX King, sampai curhat ala emak-emak. 좀 나와서 미안해요. Keberatan karena tubuhnya dipakai sembarangan, Sangman kembali menemui paranormal. Di sana Sangman disarankan untuk menuruti permintaan mereka, agar urusan mereka di dunia selesai dan mereka bisa pergi sendiri.
Akhirnya dibuat kesepakatan antara Sangman dan para khodam, memakai tubuh Sangman untuk menyelesaikan urusan mereka. Misi dimulai, diawali dari kakek genit yang menginginkan kamera. Banyak model kamera ditawarkan ke kakek, tapi selalu ditolak. Karena bukan kamera baru yang diinginkan si kakek, melainkan kamera yang ternyata disita oleh polisi. Dengan gigih mereka meminta kamera ke Pak Polisi, dari menagihnya langsung sampai ikut ke pemandian air panas. Namun usahanya gagal karena Pak Polisi tidak mengenal Sangman. Tak menyerah, mereka menyogok dengan makanan untuk Pak Polisi saat sedang mengejar penjahat. Di penjara, si kakek dengan memakai tubuh Sangman mengancam akan membeberkan rahasia Pak Polisi. Karena si kakek tahu kameranya akan diberikan untuk wanita lain. Di depan kekasihnya yang kebetulan sedang berkunjung, Pak Polisi tak berkutik. Berhasil mendapat kamera, si kakek menemui kawannya yang bernama Pansu. Saat makan dan minum-minum, Pansu dibuat kebingungan karena Sangman seperti sudah mengenal Pansu sejak lama. Karena seperti yang kita semua tahu, tubuhnya memang Sangman, tapi kesadarannya kesadaran si kakek genit. Saat minum-minum, si kakek tahu kalau Sangman terpesona dengan Suster Jung. Mencoba membantu Sangman, si kakek mengeluarkan rayuan yang ngetren pada zaman dia muda. Tapi malah membuat Suster Jung kebingungan. Misi pertama berhasil dengan mengembalikan kamera milik Pansu. Dari senyumannya, Pansu seperti menyadari kehadiran si kakek. Misi berikutnya mencoba menuruti permintaan si bocil. Sangman pergi ke bioskop. Di sana, dia bertemu lagi dengan Suster Jung dan pasiennya Jongwon. Selesai menonton film dan membeli mainan, si bocil memakai tubuh Sangman untuk malak permen ke Jongwon. Membuat Suster Jung yang melihatnya keheranan. Ngiri dengan Jongwon, si bocil ikut makan tapi dengan porsi yang bikin perut meledak. Inilah yang dinamakan makan kayak kesurupan menurut arti yang sebenarnya. Jongwon sampai takjub dan menjulukinya si raja makan. Muntah-muntah karena perut penuh. Sangman lalu melihat si bocil sedang mupeng permen ikan jumbo. Walau ogah, Sangman mencoba melempar dart untuk mendapatkan hadiah berupa permen ikan tadi. Dan pasti akan berhasil karena dibantu kemampuan khodamnya. Berinisiatif memberikan permen ikannya ke Jongwon. Sangman membuat si bocil jengkel. 왜 네가 마음대로 누굴 준대? 아니, 저쪽은 하나도 못 뽑았잖아. 그냥 주자, 어? Suster Jung yang melihat Sangman ngomel-ngomel sendiri pun heran dan mengatakan permennya untuk Sangman saja. Adegan beralih ke rumah sakit. Ayah Suster Jung yang juga pasien di sana mengalami kejang. Membuat Suster Jung jadi terlihat sedih. Misi selanjutnya, mengklaim mobil miliknya ada di sana.
Dengan membobol gerbang, Sangman dan Khodam Om-Om masuk ke tempat penyimpanan mobil. Namun ternyata pemilik tempat itu ada di dalam salah satu mobil. Membuat Sangman dikejar dan akan ditabrak. Lelah berlari, dengan pasrah Sangman mencoba bicara dengan si pemilik mobil. Pemilik mobil ingin agar dia bisa bertemu lagi dengan istrinya yang telah meninggalkannya tanpa tahu sebabnya. Dan Sangman akan mencoba membantunya dengan imbalan sebuah mobil. Mengikuti istri pemilik mobil, Sangman sampai ke rumah sakit dan menemukan fakta bahwa istri si pemilik mobil usianya diperkirakan sisa 5 bulan lagi. Dirinya mengidap kanker paru-paru karena kebiasaan buruk suaminya yang suka merokok. Padahal di dalam tubuhnya ada jabang bayi. Takut mengganggu kesehatan bayi, dia menolak pengobatan kanker dan mengorbankan hidupnya. Mengetahui fakta itu, pemilik mobil hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Berhasil mendapatkan mobil, Khodam Om-Om mengajak Sangman ke pantai. Dan secara kebetulan, inilah pertama kalinya Sangman pergi ke pantai. Di sana mereka bercerita tentang kehidupan dan arti keluarga. Permintaan terakhir si Om, dia ingin berenang di pantai. Sangman menolak karena dia tidak bisa berenang. Namun dia tidak punya kuasa akan tubuhnya sendiri. Dan akhirnya nyemplung ke laut. Tak dinyana, Sangman malah menemukan momen hangatnya kebersamaan yang mungkin tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Pulang ke rumah, Sangman menemukan suasana yang hangat. Suasana rumah kembali hidup berkat para hantu. Pelan-pelan, Sangman sudah mulai membuka diri untuk mereka. Kemudian, untuk usaha mendekati Suster Jung, Sangman belanja kaset film kartun dengan masih ditemani Khodamnya. Pulang dari toko kaset, akibat Khodam Om-Om membuang puntung rokok di jalan, Sangman jadi kena tilang dan berakhir di kantor polisi. Marah karena jadi ditahan di kantor polisi, Sangman ngomel ke si Om. Para polisi yang melihatnya jadi menganggap Sangman tidak waras. Membuatnya tidak bisa keluar kantor polisi kalau tidak ada yang menjamin. Karena kepepet, Sangman minta tolong Suster Jung untuk menjemputnya. Sampai di sana, Suster Jung melihat Sangman yang masih ngomong sendiri, bercerita tentang kesendiriannya selama ini. Melihatnya, Suster Jung seperti iba dan mendekatkan wajahnya ke dada Sangman. Dalam perjalanan pulang, Suster Jung berkata dirinya malah ingin dilahirkan tanpa keluarga seperti Sangman. Kira-kira Suster Jung ada masalah apa ya? Tiba di tujuan, Sangman memberikan kaset-kaset film kartun untuk Suster Jung. Tapi karena terlalu berat, Sangman akhirnya membantu membawakannya ke halte bus. Ikut menemani Suster Jung. Dalam bus, Sangman mencoba melakukan hal yang sama ke Suster Jung saat di kantor polisi. Saat Sangman kembali menemui si Om nampak bangga atas Sangman dan mencoba menggodanya. Sampai di rumah sakit, Suster Jung memergoki ayahnya, Jongwon dan Pansu, tidak beristirahat malah main kartu.
신발도 이뻤으면 더 이뻤을 텐데. Di sini tersirat kalau hubungan Suster Chung dan ayahnya tidak baik-baik saja. Khodam terakhir yang Sangman harus turuti permintaannya adalah si wanita cengeng. Dia ingin bisa memasak untuk makan malam buat orang yang disayanginya. Tapi saat Sangman bertanya siapa orang yang disayanginya, wanita itu malah menangis. Sepakat mereka berdua akan makan malam. Khodam wanita berinisiatif mengajak Suster Chung. Tapi belum sempat mengajak Suster Chung makan malam, malah Sangman bertemu ayah Suster Chung juga di sana. Obrolan jadi canggung karena Sangman dikira kekasih Suster Chung. Ayahnya minta Suster Chung secepatnya menikah, agar dirinya bisa melihat Suster Chung menjadi pengantin sebelum penyakit mengalahkannya. Di luar dugaan, Suster Chung jadi marah dan membentak ayahnya. Sangman yang coba menengahi pun malah kena semprot juga. 내가 저 사람이랑 어떤 사연이 있는지, 저 사람이 나한테 어떻게 했는지 상만 씨가 알아요? Ayah Suster Chung yang sudah meninggal berkunjung dan menitip pesan ke Sangman untuk putrinya. Pesannya, ia ingin meminta maaf ke putrinya. Suster Chung pun akhirnya bercerita kalau sang ayah tidak ada saat ibunya meninggal. Hanya Suster Chung yang masih kecil yang menemani saat-saat terakhir ibunya. Dirinya merasa diabaikan. Sejak itu hubungan mereka pun jadi dingin. 저거 주인 좀 갖다 줘. 밖에 나갈 힘이 없네. 네 미를. Karena permintaannya belum dituruti, si wanita cengeng kembali menangis di dalam lemari. Akhirnya, Sangman pun mengajaknya untuk berbelanja ke pasar. 어머, 이거 미나리죠? 어머, 미나리 너무 좋다. Selesai memasak, kebetulan Suster Chung mau memberikan kamera palsu ke Sangman. Setelah tertunda, Sangman mengajak Suster Chung untuk makan malam bersama. Dalam benaknya, momen kebersamaan seperti ini yang tidak pernah Sangman rasakan. Dia merasa orang lain yang bisa mengalaminya setiap hari adalah orang yang beruntung. Di momen tersebut, satu persatu khodam Sangman ngobrol dengan Suster Chung. Walau di mata Suster Chung, di hadapannya hanya ada Sangman. Suster Chung lanjut membahas pesan ayahnya ke Sangman. Akhirnya, Sangman menceritakan perasaan ayah Suster Chung ke putrinya. Dan sang ayah berpesan kalau dia meninggalkan sesuatu di tempat dia dan Suster Chung biasa bertemu. Namun, reaksi Suster Chung di luar ekspektasi. Dirinya merasa marah kenapa ayahnya menemui Sangman bukan dirinya. Sangman yang sedang emosi menanyai keempat khodamnya. Dia sudah menuruti permintaan mereka. Tapi kenapa mereka tidak juga pergi? Pada akhirnya, Sangman mengusir mereka. 이제 그만들 가줘요. Andai saja Sangman tahu siapa yang dia usir. Keesokan pagi, suasana rumah Sangman kembali sepi. Sangman kembali mencoba mendiskon usianya. Namun memori indah yang telah dialaminya baru-baru ini mendadak muncul. Beralih ke rumah sakit, pada akhirnya Jongwon tutup usia. Membuat Suster Chung kembali teringat perkataan Sangman tentang tempat dia dan ayahnya biasa bertemu.
Di situ rupanya ayah Suster Jung sudah meninggalkan bingkisan untuknya. Tangisan haru Suster Jung pun pecah. Sepertinya percobaan diskon usia Sang Man pun gagal lagi. Kali ini dia sendiri yang menggagalkannya. Duduk berdua dengan Sang Man, Suster Jung berkata, kalau trauma berat dapat membuat orang jadi hilang ingatan, seperti Jongwon yang terlalu takut pada kondisi kesehatannya, dia jadi tidak ingat kedua orang tuanya. Bahkan sampai akhir hidupnya dia tidak mengenali kedua orang tuanya. Sang Man pun bercerita kalau dirinya tidak bisa melihat hantu lagi, dan kini khodam-khodamnya sudah pergi. 구두 이쁘네요. 비디오들 중에 성인 영화도 있던데. 네? Suster Jung bertanya, kenapa dimakan malam kemarin? Kimbabnya diisi dengan minari, bukan ketimun. Menurut Sang Man, itu adalah resep ibunya sejak Sang Man kecil. Karena menurut ibu Sang Man, minari baik untuk peredaran darah. Dan dari situ ingatan masa kecil Sang Man pun kembali. Kenangan bersama si wanita cengeng yang ternyata adalah sang ibu. Kenangan saat berbelanja di pasar. Memori dengan si bocil yang ternyata kakaknya. Dia tak sempat mengajak Sang Man nonton film karena dipalak oleh preman SD. 형이 가면 꼭 보여줄게. 응. Berlanjut ke ayah Sang Man, si om-om nyebat yang berhasil menjadi supir taksi. Dia ingin mengajak keluarganya pergi ke pantai. Untuk mengabadikan momen itu, kakek Sang Man alias si kakek Genit meminjam kamera ke Pansu. Di tengah perjalanan, mereka mengalami kecelakaan. Mobil mereka menabrak truk saat ayah Sang Man sedang melihat indikator bahan bakar. Keluar dari jalan, mobil mereka berguling masuk jurang. Ibu Sang Man memeluk Sang Man dengan erat, melindunginya sebisa mungkin. Hanya Sang Man yang selamat dari kecelakaan itu. Trauma karena kejadian yang mengerikan membuat otak Sang Man menghapus ingatan yang menyakitkan tersebut. Setelah tersadar, kembali ke rumah dengan menangis, Sang Man mencari keluarganya. Mereka berpesan agar terus melanjutkan hidup dan terus mengenang mereka. Karena mereka akan selalu menemani Sang Man walaupun cuma sebagai kenangan. Hargai kehidupan ini agar kenangan orang yang kita sayangi juga bisa terus hidup bersama kita. Kenangan indah bersama mereka akan menguatkan kita saat kita terpuruk. Dan buatlah kenangan indah bersama orang yang kita sayangi selagi mereka masih bersama kita.